Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa kabarnya hari ini? Semoga kami menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan baik dan dilindungi Tuhan. Hari ini kita sudah berada di bulan yang baru, di awal bulan April tahun 2020. Banyak aktivitas yang kita lakukan hari ini, dari pagi sampai sore hari. Dan kita bersama-sama akan mengakhiri hari ini dengan mendengar kata hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kondisi yang kita alami saat ini, kalau mau jujur, itu adalah kondisi yang tidak kita harapkan. Pandemi COVID-19 tengah melanda dunia ini, termasuk Indonesia. Kita mendengar ada banyak saudara yang sakit. Kita mendengar ada saudara kita kehilangan anggota keluarganya. Belum lagi kita mendengar ada saudara-saudari kita yang harus mengalami kesulitan ekonomi karena mereka biasanya bekerja di luar rumah dan sekarang harus berada di dalam rumah. Cara komunikasi kita dengan tetangga-tetangga, saudara-saudari tidak bisa lagi melakukan kontak fisik. Semuanya serba terbatas. Kita berada dalam satu masa yang saya sebut sebagai pencobaan. Pencobaan itu berasal dari manusia. Pencobaan juga bisa berasal dari iblis. Pencobaan bisa berasal dari dunia ini. Tetapi yang jelas, pencobaan itu merupakan satu kesulitan yang di luar kendali kita. Pencobaan datang tanpa kita siap untuk menerima kedatangannya. Tetapi sebagai orang percaya, bagaimana kita harus menghadapi pencobaan? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebagai manusia yang masih hidup dalam dunia ini, adalah wajar kalau kita mengalami pencobaan. Pencobaan tidak hanya kita alami sendiri, tetapi semua manusia mengalaminya. Bahkan boleh kita katakan pencobaan adalah bagian dari kehidupan kita. Pencobaan sendiri memang bertujuan untuk membuat kita menjadi lebih dewasa, melatih kita untuk survive dalam hidup, dan lebih lagi membuat kita semakin bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kabar gembiranya adalah pencobaan yang kita alami, kita lewati tidak sendirian. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah setia. Allah tidak akan meninggalkan kita pada saat kita melewati pencobaan. Dia akan memberikan kekuatan dikala kita mengalami kelemahan. Dia akan memberikan pertolongan saat kita membutuhkan. Dan lebih lagi, tidak hanya itu, Tuhan juga memberikan jalan keluar bagi kita untuk kita dapat melewati pencobaan dengan baik. Jalan keluar yang dialami oleh kita saat ini mungkin seperti satu perubahan pikiran. Kalau dulu kita mengalami pencobaan mudah untuk mengeluh, tetapi saat ini justru ketika mengalami pencobaan kita banyak berdoa, kita banyak berserah kepada Tuhan, sehingga ini memberikan semangat yang baru untuk kita. Bahkan kita juga dipakai oleh Tuhan menyemangati saudara-saudari kita yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, jalan keluar yang lain yang bisa kita alami saat ini
adalah ketika tetangga kita, saudara-saudari kita, bahkan gereja kita memberikan perhatian untuk kita. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga melindungi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita percaya kepada Tuhan bahwa pencobaan ini akan segera berlalu. Kita tidak tahu rencana Tuhan apa di balik pencobaan ini. Mari kita berserah dan berdoa kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Dalam kondisi kami saat ini, ada banyak pertanyaan yang timbul dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya pada janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau akan mendampingi kami dalam masa pencobaan yang kami alami, sehingga melalui masa pencobaan ini kami boleh dibentuk menjadi orang-orang yang setia dan teguh beriman kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami, oma dan opa yang sedang sakit saat ini. Engkau jamah mereka ya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Kami percaya bahwa saat ini mereka boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan, agar semakin hari keadaan mereka boleh semakin membaik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang kehilangan anggota keluarganya. Tuhan, tolong pimpinlah saudara-saudari kami agar mereka bisa menerima dengan rela kehilangan anggota keluarga pada masa ini. Kami mohon ya Tuhan agar mereka meyakini bahwa anggota keluarga mereka yang telah mendahului mereka tengah berada di tempat yang terbaik bersama Tuhan. Biarlah ini menjadi satu sukacita, satu pengharapan bagi saudara-saudari kami yang ditinggalkan. Kami berdoa juga untuk petugas medis, petugas kesehatan, dokter, dan semua mereka yang terlibat di dalam usaha menyembuhkan saudara-saudari yang sakit pada saat ini. Engkau beri kekuatan ekstra kepada mereka. Tolonglah mereka agar terus bersemangat berjuang untuk memberikan yang terbaik di dalam usaha mereka menyembuhkan saudara-saudari kami yang sakit. Kami percaya bahwa pada waktunya juga Tuhan memberikan waktu istirahat untuk mereka dapat bertemu dengan keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah negeri kami. Engkau adalah sumber hikmat bagi kami semua. Dan secara khusus Engkau akan bekerja memberikan hikmat bagi pemerintah kami untuk dapat mengatasi masa pandemi COVID-19 yang kami alami saat ini. Kami percaya melalui rasa hormat kami pada pemerintah, juga dukungan kami kepada pemerintah, kami akan mengalami bahwa masa pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Dan bila sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membaringkan diri untuk segera tidur. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kami, dan biarlah melalui tidur kami dapat melepaskan lelah, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan segar, semangat, dan penuh dengan syukur.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.